Digital, Digitally Yours. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Pak Diki Wijaya, CIO dari Investri. Tadi kita sudah bicara, mendengarkan beliau berbicara banyak tentang Investri sendiri, tentang industri fintech seperti apa. Tapi ketika bicara masalah industri fintech masih ada satu poin yang ingin saya tanyakan nih gitu. Dan saya yakin beliau punya jawaban yang menarik untuk ini terkait dengan rumor nih. Artinya rumor ini sesuatu yang bukan sebuah keniscayaan kan. Ini ada penyimpangan-penyimpangan dan barangkali memang ada kasus-kasus terkait dengan industri fintech. Tadi Mas Diki sudah cerita bahwa sebenarnya fintech itu sangat luas dan benefitnya sangat luar biasa. Tetapi again masih ada beberapa pihak yang ya masuk di ranah ini tetapi sesungguhnya menimbulkan banyak problem atau akhirnya membangun persepsi yang kurang baik terhadap dunia fintech. Kita lihat, kita bilang aja banyak pinjaman online yang saya nggak tahu apakah itu ilegal atau tidak. Kemudian terbangun persepsi, wah ini ada rentenir digital. Nah, menurut Mas Diki, fenomena seperti ini itu apa sih gitu? Apa yang harus diantisipasi juga baik oleh industri, asosiasi maupun kita ini sebagai masyarakat umum yang bisa saja terjebak untuk layanan seperti itu. Benar. Silakan Mas. Thank you Mas Bam, ini memang momok untuk industri. Iya, oke. Kenapa? Di satu sisi kalau tadi kan di sesi sebelumnya saya bilang tentang credit gap ya. Yep. Jadi memang itu real. Orang itu butuh uang. Tapi mungkin mereka belum bisa mendapatkan pendanaan dari sistem perbankan. Lalu muncullah perusahaan-perusahaan ini. Saya bahkan nggak bilang mereka pinjaman online ilegal ya. Kenapa? Kita selalu ngomong kalau bank ilegal nggak dipanggil bank. Tapi kenapa pinjaman online ilegal dibilang pinjaman online gitu. Mereka ada perusahaan-perusahaan atau aplikasi yang memang mencoba memanfaatkan kebutuhan masyarakat dan kekurangan akses terhadap finansial. Dan mereka juga nggak ngerti. Mereka mungkin download aplikasi di Play Store, dan kebanyakan ini Play Store ya, karena kalau di Apple lebih ketat juga. Di Play Store mau minjam uang dijanjikan mudah, dan memang mudah, akses semua akses di handphonenya diberikan, uangnya mungkin dicairkan tanpa mereka baca juga gitu kan, berapa harus dikembalikannya. Jadi banyak yang kejadian, bahkan saya baru dengar juga ada yang di charge 24% per bulan, which itu sama dengan ya kurang lebih 1% per hari ya, spektakuler sih itu. Iya. Nah, dan setelah itu ketika mereka tidak mampu bayar, mereka diteror. Diterornya bukan cuma mereka, tetapi temannya lah atau siapapun. Bahkan mungkin kita udah pernah dapat SMS atau WA dari nomor tidak dikenal, dibilang, oh teman kamu nama kita juga nggak kenal namanya siapa, minjam uang suruh bayar balik gitu kan. Itu kenapa? Karena phone booknya disedot oleh si player ini. Itu ada kesepakatan di awal atau bagaimana Mas untuk? Jadi kembali lagi, ketika kita install aplikasi, kan pasti ditanya, this app requires permission. Permissionnya apa saja? Jadi harus diperhatikan itu ya? Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau perusahaan pinjaman online yang legal, yang bisa minjem lewat aplikasi, itu sudah diatur oleh OJK. Akses yang kita boleh minta hanya 3. Kamera, mikrofon, location. Kamera untuk foto, selfie, dan foto KTP. Location untuk mengetahui apakah dia memang benar berada di lokasi tersebut. Mikrofon terkadang perlu ngomong. Nah, dan orang Indonesia kan suka singkatan nih. Kita udah nemuin nih singkatan yang gampang, camilan. Apa itu Mas? Nyemil, kamera, mic, location, camilan. Biar gampang ingatnya Mas. Camilan, oke. Iya, camilan. Yeah. Jadi kalau misalnya install aplikasi fintech atau pinjaman, lalu dia mintanya address book, gallery aja kita nggak boleh. Itu lebih baik nggak usah. Ya, oke. Jadi Finisen kalau misalkan mau memanfaatkan layanan fintech ya atau pinjaman online mungkin kasarannya ya, itu harus diperhatikan tadi ya, camilan tadi ya. Camilan, di luar itu berarti itu tidak sesuai dengan OJK punya aturan terutama untuk yang benar, terutama untuk pinjaman online hanya boleh kamera, mikrofon, location. Oke, ini harus dicatat benar-benar. Karena memang banyak sekali nih teman-teman, bahkan saya sendiri pernah nih ditelepon. Diteror pasti. Ya diteror karena
ada kenalan saya sebenarnya juga nggak deket-deket amat gitu, bahkan saya juga lupa orang yang mana Iya. gitu, pinjam online, saya yang dimaki-maki untuk Betul. nagih ke teman saya itu Betul. gitu kan. Nah ini ternyata itu yang justru yang ilegal ya, itu Betul. memang nggak boleh. Iya, gitu. karena Oke. mereka menyedot address booknya. Oke. Ya. Kalau dari asosiasi sendiri atau dari industri fintech sendiri menyikapi kejadian seperti ini apa ya Mas? Jadi gini, memang kalau kembali tadi saya bilang ini momok Ya. dan kita sadar ini butuh balik lagi kolaborasi Betul ya. baik dari regulator dan kebetulan bulan Agustus lalu OJK, Kominfo itu sudah melakukan menandatangani perjanjian termasuk Bank Indonesia akan memberikan perhatian khusus Ya. kepada fenomena pinjol ilegal ini atau Ya. kita bilang rentenir daring, rentenir online lah gitu. Ya. Dari asosiasi kita mendorongnya dari sisi edukasi. Kita coba edukasikan kepada masyarakat, calon pengguna, calon user, calon borrower untuk bisa memilih dengan lebih baik. Selain itu kita juga melihat kita meluncurkan website cekfintech.id. Cekfintech.id. Ini asosiasi Yang Oke. meluncurkan cekfintech.id. Jadi biar gampang, kalau mendapatkan penawaran apapun, mau itu pinjaman, mau itu investasi atau apapun, atau bahkan dibilang oh ini dari bisa aja karena kita sekarang juga melihat banyak fenomena memalsukan nama. Jadi ada kejadian baru minggu lalu dia pakai fotonya foto CEO saya tapi namanya nggak jelas gitu. Oke. Terus dia menawarkan investasi. Apapun itu ke website cekfintech.id kirim aja ke kita. Kita akan bantu verifikasi dan validasi. Gitu. Samping itu juga terkadang kan yang bilang oh tolong dong misalnya untuk investasi ini kirim aja rekeningnya. Sebenarnya Kominfo itu sudah punya cek rekening, cekrekening.id. Cekrekening.id. Oke. Itu untuk mengecek apakah nomor account yang kita disuruh transfer uang ini pernah dilaporkan sebagai account penipuan atau tidak. Jadi itu juga sangat membantu. Ya, Sebenarnya kita juga sudah ya. bekerja sama dengan Kominfo, jadi apabila semua informasi ini dikirimkan, kita bisa bantu cek juga ke Kominfo. Jadi kembali lagi, kita mencoba dari sisi edukasi, dari sisi membantu untuk jadi teman. Nah kan kadang-kadang gini, ini penawarannya bagus gak? Iya. Biasanya nanya teman. Nah sekarang bisa nanya asosiasi nih. Iya. Nah asosiasi kita bisa menghubungi yang memang pemain fintechnya. Kalau memang dia menggunakan nama perusahaan fintech yang legal, kita akan cek untuk memastikan. Kalau dia menggunakan nama fintech yang ilegal, pasti kita akan beritahukan juga. Oh ini bukan. Ya. Jadi mencoba untuk mempermudah lah. Kalau dulu tanya teman, sekarang tanya asosiasi. Tapi lebih baik begitu ya, karena kita tanya teman belum tentu teman kita tahu Betul. informasi yang sesungguhnya. Tapi ini informasi yang valid ya, yang bisa dijamin kebenarannya. Jadi daripada kita salah, kita terjebak. Selain tadi kita harus tahu camilan tadi, bahwa tidak bisa kita memberikan akses nomor-nomor telepon yang ada di handphone kita. Dan teman-teman juga, Findition semuanya untuk ngecek tadi sudah disebutkan oleh Mas Diki. Apa tadi Mas Cekfintech.id ataupun cekrekening.id. Cekrekening.id. Iya. Jadi selalu pakai website itu untuk mengecek ya. Jadi teman-teman biar tidak terjebak lagi nih Mas. Iya. Nah Mas, oke. Thank you banget untuk edukasinya. Saya rasa ini menarik buat teman-teman biar nggak terjebak pinjol yang ilegal yang akhirnya menjerat kita semuanya nih ya. Karena banyak sekali korban-korbannya. Betul. Nah terkait dengan inovasi lagi nih Mas. Inovasi kita tahu bahwa sekarang ini kita dipaksa, didorong sebenarnya oleh pandemi ini untuk mengenal lebih dalam tentang solusi berbasis teknologi. Walaupun sesungguhnya ini kan sudah lama sekali ada ya, dengan kemunculan startup-startup semua menawarkan solusi yang luar biasa ke kita semuanya. Beberapa bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, memandu kita gitu. Nah, dari fenomena itu banyak banget itu, mulai dari beberapa tahun lalu ada gerakan nasional 1000 startup, kemudian juga perusahaan-perusahaan juga berkolaborasi dengan ekosistem, mendorong edukasi siapa yang menjadi founder, ada beberapa program-program menuju ke startup dan lain sebagainya. Banyaklah Mas gitu. Dan kalau kita lihat kehadiran Investri dan juga perusahaan-perusahaan berbasis digital lainnya, saya bilang ini perusahaan teknologi ya sesungguhnya ya. Perusahaan teknologi yang sudah sedemikian banyak, ada GoPay, ada Dana, ada OVO, ada Investri dan banyak banget lah yang sangat menginspirasi kita bahwa teknologi ini sesungguhnya memiliki power yang luar biasa untuk mengubah bahkan merevolusi kehidupan kita nih ya.
Nah, tapi ada hal yang mungkin kita bisa belajar dari Mas Dik ini, kan posisi sebagai CIO ya. Sesungguhnya tantangan yang sangat fundamental atau hal yang harus diantisipasi sejak awal ketika Finizen sekalian terutama yang masih mahasiswa atau yang 20-an yang bermimpi untuk memiliki bisnis sendiri, melahirkan inovasi, itu apa ya Mas? Apakah kita harus langsung bicara masalah infrastrukturnya dipakai apa nih gitu, atau bisnis modelnya dulu atau apa? Mas Diki bisa kasih edukasi buat kita semua. Thank you Mas. Jadi memang yang penting itu adalah bisnis modelnya. Dalam arti kata bukan hanya bisnis model, tapi apa sih yang kita coba solve? Ada problem apa yang kita coba bisa jawab, kita bisa coba layani dari ide startup kita. Jangan berpikir infrastruktur, teknologi. Terkadang kan teknologi itu kan sesuatu yang seksi, Ya betul. sesuatu yang shiny. Ya. Sehingga orang mikir, oh saya mau bikin perusahaan AI. Belum tentu itu yang dibutuhkan. Ya. Teknologi is always an enabler. Remember that. Teknologi is always an enabler. Teknologi mengikuti bisnis maunya kemana. Sebisa di awal ya. Teknologi harus bisa deliver apa yang bisnis butuhkan. Sampai suatu hari nanti sudah equal, teknologi bisa menjadi competitive advantage. Tapi sampai saat itu kejadian, your business or your business model or your idea should be the competitive advantage. Teknologi just an enabler. Nah, untuk mencari bisnis modelnya sendiri ini, memang kalau di dunia startup pasti mereka sudah tahu lah, namanya MVP, minimum viable product. Intinya adalah kita mesti mengetes. Kita punya ide, kita tahu ada pain point, kita coba tes dulu. Kita tes apakah memang benar solusi kita ini bisa menjawab kebutuhan yang tidak terlayani saat itu. Nah setelah itu pun tapi paralel kita juga melihat, kan kalau di dunia startup ada yang namanya total addressable market. Orang startup Indonesia itu paling sering ngomong ada manusia Indonesia ada 270 juta. Itu ada addressable market. No. Itu adalah statistik jumlah penduduk Indonesia. Yeah. That's not your addressable market. So, jadi juga kita harus melakukan riset, addressable marketnya berapa. Dari total addressable market, serviceable addressable marketnya berapa. Lalu yang bisa di-obtain sama kita berapa. Jangan sering sekali ya itu misalnya gini, 270 juta penduduk Indonesia. Mungkin yang butuh ini misalnya 40 juta. Oh bayangkan kita punya 1%. 1% itu berapa? 400.000. Wah itu kan besar. Besar. Yeah. Tapi tahu nggak susahnya mendapatkan 1%? Yeah. Jadi kita bukan ngomong persentasenya. Yeah. Kita ngomong 400.000-nya. Yeah. Gitu. Jadi you have to really understand problem apa yang kita coba solve. Yeah. And then you see sebenarnya orang yang butuh memang orang yang mengalami problem ini itu berapa banyak. Itu yang harus kita riset. Dan orang yang yang memiliki problem ini kalau dikasih jawaban melalui aplikasi kita atau startup kita bisa menjawab problemnya itu, berapa sih value-nya? Berapa sih yang dia willing untuk bayar? Kalau nggak ada yang willing untuk bayar, ya ngapain juga kita bikin kan? Iya. Betul juga. Iya. Nah ini mungkin pelajaran yang berharga nih buat Finizen semuanya, apalagi yang masih mahasiswa atau yang sekarang lagi mempersiapkan bisnisnya ya Mas. Ya. Jadi bisnis model itu yang justru yang menjadi fondasi ya. Ya. Kemudian teknologi menjadi enabler-nya. Ya, nah, Mas kalau terkait dengan tantangan nih, kalau kita bicara masalah perusahaan berbasis teknologi, kemudian juga tadi meskipun kita harus define marketnya seluas apa dulu gitu, tapi paling tidak semua berharap bahwa bisnisnya akan tumbuh ekspansif lah gitu. Challenge-nya apa aja sih Mas yang biasa dihadapi oleh perusahaan berbasis teknologi, baik itu e-commerce, kemudian ada digital payment atau P2P lending atau apapun lah perusahaan berbasis teknologi, apakah scalability atau security atau apa. Nah kira-kira teknologi yang mau dipakai itu apa? Apakah dari cloud, AI, machine learning atau apa aja? AR, VR, monggo Mas mungkin bisa diceritakan ke kita. Oke. Jadi memang tergantung industri yang dimasuki. Namun kalau kita bilang startup itu kan juga kalau manusia juga bertumbuh ya dari balita menjadi anak kecil lalu remaja dan lalu dewasa. Problemnya juga beda-beda nih. Ya. Kalau kecil kita mungkin problemnya nggak dikasih nonton TV, tapi kalau udah besar problemnya gimana caranya beli TV. Ya. Beda nih. Nah, betul. Jadi kalau mungkin jadi startup, challenge pertamanya adalah membuktikan yang tadi kita bilang, membuktikan bisnis model. Itu udah deliver produknya dulu.
Ya. How do you deliver the solution yang memang bisa digunakan. Dan biasanya ketika kita ingin deliver itu, kita mengambil shortcut, jalan pendek lah. Jadi kalau misalnya kalau tag-nya mungkin architecture-nya nggak dipikirkan, yang penting jadi dulu. Which is menurut saya itu nggak masalah. It's a learning process, it's a growing process. Nanti dari situ muncullah deliverable-nya sudah jadi, deliversnya sudah jadi. Problem berikutnya apa? Scalability. Ya, scalability. Yang tadinya kita mungkin membangun, kita tahu, dengan ini deliver nih, yang pakai 100, ternyata sukses. Yang pakai 100.000, ya crash. Langsung crash gitu. Nah, jadi scalable muncul berikutnya. Setelah scale-nya berhasil kita quote unquote kita selesaikan, menarik nih, udah ada 1 juta penggunanya. Kita menjadi apa? Kita menjadi sasaran security, ya kan? Wah, ada 1 juta data 1 juta pelanggan, bisa aja jadi orang-orang yang memiliki kepentingan lain mencoba menghack sistem kita. Jadi nanti akan muncul security. Jadi problemnya itu akan berubah-ubah. Tapi ketika kita berhasil menyelesaikan satu problem, bukan berarti problem itu tidak akan muncul, tapi itu menjadi BAU-nya kita, business as usual-nya kita. Jadi kita perlahan-lahan pasti kan, kalau IT team mungkin dulu mulainya hanya developer. Tapi kalau sekarang pasti udah ada yang, ini khusus security, ini khusus untuk misalnya infrastructure, ini khusus untuk mobile. Sehingga lama-kelamaan itu hanyalah BAU. BAU-nya temunya makin lama makin banyak nih, listnya makin banyak. Jadi standar ya? Standarnya, betul. Dan problemnya bukan problem ataupun challenge, akan terus berkembang. Dan kita melihatnya gini, kalau kita sebagai startup founder atau startup team, ketika ada challenge baru itu, embrace that. Kenapa? Itu artinya kamu bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, ya nggak akan ada problem baru. Sama kalau kita misalnya workout, kalau ngangkat beban, nggak pegel, ngangkatnya berapa 1 kilo, coba ambil 10 kilo. Besokannya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi itu artinya apa? It's actually otot kita lagi berkembang. As a startup, when you face new challenge, it means you're growing. That's the good news. Itu good newsnya. Bad newsnya, itu challenge masih ada. Lo mesti jawab gitu kan. So you have to answer that challenge. Nah, kalau untuk mengenai masalah AI dan machine learning misalnya, it's a very good technology. Tapi kembali lagi, do you need it now or do you need later? Jangan kita mengimplementasikan teknologi hanya karena menurut kita ini teknologi keren. Kembali lagi ke business case-nya, dibutuhkan nggak? Kalau dibutuhkan, then fine, use it, implement it. Tapi kalau nggak dibutuhkan, cuma nice to have, ya jangan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu ada challenge, bukannya kita harus menyerah, tapi itu artinya kita tumbuh dan berkembang ya. Betul. Begitu kita bisa menyelesaikan, mengantisipasi challenge, itu artinya kita udah lewat, lulus, tapi kita harus siap untuk antisipasi berikutnya lagi. Betul. Nah, ini menarik sekali tipsnya dari Mas Diki Wijaya hari ini. Teman-teman, saya yakin masih banyak nih teman-teman yang masih pengen dengar cerita dari Mas Diki. Tapi again, kita dibatasi oleh waktu dan kesibukan beliau. Tapi mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas Diki ya. Kita akan ngomong isu yang lain yang lebih menarik, yang kita yakin bank datanya, bank jawabannya ada di beliau. Sukses selalu Mas Diki. Terima kasih, dan Mas buat Ben. Vinizen, itulah bincang-bincang kita di episode kali ini dengan Diki Wijaya, CIO dari Investri. Dan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di Investri, silahkan buka websitenya. Tadi sudah dikasih tahu bahwa ada panduan-panduan yang bisa jadi edukasi kita untuk memilih mana nih yang bisa kita investasikan uang kita. Artinya kita bisa belajar untuk wealth management juga. Dan buat teman-teman semuanya, tadi juga kita sudah belajar banyak tentang fintech, industri seperti apa, dan tadi ada tips menarik tentang pinjol biar kita semua tidak terjebak. Tadi ada tips yang bagus sekali, camilan. Apa Mas, camilan tadi ada 3 poin? Kamera, mikrofon, location. Hanya itu saja. Jadi kalau teman-teman dimintain untuk data lain-lainnya, tolak, berarti itu ilegal ya. Oke, thank you banget Vinizen semuanya. Terima kasih sekali lagi. Thank you Mas Bem. Mas Diki, selamat bekerja kembali. Ini aktivitinya banyak banget, jadi kita culik ini di tengah-tengah kesibukan beliau. Demi Vinizen semuanya. Oke, kita berjumpa lagi di TikTok yang akan datang, dan kita akan berjumpa dengan orang-orang hebat lainnya, kebanggaan Indonesia. Oke, bye dan sampai jumpa lagi. Thank you. TikTok, digitally yours.